What's up guys, kembali lagi di Dwi Hobi Channel. Nah, kali ini saya berada di daerah Lombok Barat, tepatnya di daerah Lingsar, di Desa Brembeng guys. Nah, di sini saya mengunjungi sahabat saya, yaitu Bapak Ucok. Nah, kebetulan profesi beliau ini sebagai seorang pengajar atau guru ya guys ya. Nah, di sini ada, kita lihat sentra kerajinan, yaitu berupa bahannya dari limbah guys. Nah, ini kita coba tanya-tanya langsung. Ada Pak Ucok sebagai pelaku usahanya memanfaatkan barang limbah menjadi produk kerajinan ini. Nah, Pak Ucok, bisa diceritakan bagaimana awal mula berdirinya usaha ini Pak Ucok? Ini menarik ini. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan usaha ini Pak? Oke ya. Ya. Pertama sih setelah corona itu kita coba jalan-jalan ke sentra-sentra kerajinan. Ya. Baik Keta, Gerabah, Ya. Patung, sampai di Bali itu daerah Ya. Canggu itu ya. Hampir mati gitu. Kayak nggak berjalan gitu. Ya, Produk juga gara-gara berhenti ya. Akibat dari corona. Ya. Tapi di sepanjang jalan juga kita perhatikan gitu. Banyak sekali sampah menumpuk ya, terutama kresek. Hampir sepanjang jalan saya lihat. Dan itu menurut saya sih warnanya menarik sekali gitu. Ya, warna-warni guys. Berwarna-warni lain zaman kresek kita dulu ya, hitam putih. Sekarang nih dia variatif sekali gitu. Akhirnya kita mikir-mikir kenapa nggak kita coba aja gabungkan limbah ini dengan produk setengah jadi gitu ya. Ya. Kita buat jadi satu produk lain yang sama sekali baru gitu ya. Ya. Kita modif lah. Tapi yang pokok utamanya sebenarnya sih saya berpikir limbah. Kan ente tahu ya kita dari dulu bicara limbah dulu gitu ya. Yang memanfaatkan limbah lebih berguna ya, dengan produk yang lebih berguna. Bagaimana cara mengolah limbah ya. Iya. Nah, ini guys, ini salah satu produknya yang ada di sini guys. Nanti saya perlihatkan juga videonya, bermacam-macam produknya. Nah, Pak Ucok, ide ini berarti didapatkan dari istilahnya kunjungan kerja atau gimana Pak? Sebenarnya sih jalan-jalan. Oh, jalan-jalan aja guys. Jadi karena Pak Ucok ini kebetulan jalan-jalan pergi ke daerah Bali ya Pak ya. Salah satunya Bali lah ya. Bali hampir dan daerah lainnya. Sentra kerajinan seluruh Lombok lah kita lihat. Gitu. Dan ini efek dari corona guys. Bagaimana melihat peluang usaha yang terdapat di sekitar kita. Jangan kita terlalu terpuruk oleh efek daripada wabah corona ini guys. Nah, jadi Pak Ucok melihat peluang usaha, yaitu memanfaatkan limbah yang ada di sekitar untuk membuat kerajinan yang dimodifikasi dari bahan-bahan yang sudah jadi guys. Nah, ini guys. Nah, untuk pemasarannya ini Pak Ucok bagaimana? Melalui apa aja ini pemasarannya? Tahap awal sih kita buat Instagram ya, kita ke teman-teman gitu. Nah, bisa diperkenalkan sekalian Instagram. Oh ya, Instagramnya kresekproject.id gitu. Nah, kresekproject.id guys. Di situ bisa dilihat tuh, ya. Produknya, kontak personnya ada ya Pak ya? Ada, lihat aja di kresekproject.id ya. Bisa dihubungin langsung di Instagramnya, dan untuk melihat produk-produknya bisa dikunjungi Instagramnya Pak Ucok dan lihat bagaimana model daripada hasil kerajinan beliau ini guys. Nah, ini bisa juga menjadi inspirasi buat teman-teman di rumah, bahwa kita harus pandai-pandai melihat peluang di sekitar kita, seperti salah satunya memanfaatkan
limbah plastik ini atau limbah kresek ini guys. Nah modelnya seperti ini, dan bisa juga dikembangkan, bukan hanya kresek, mungkin dari bahan-bahan yang lain yang ada di sekitar kita guys. Nah itu Pak, untuk model-modelnya ini dapat ide dari mana ini Pak, desainnya itu? Desainnya ini kebanyakan sih kalau yang berupa kita ngarang gitu ya, kita nggak ngikutin produk yang lama gitu, yang ini produk limbah asal juga, gitu. ini semuanya limbah atau Iya. dimodifikasi dari bahan lain juga Pak? Barang yang nggak jadi di pengrajin-pengrajin Oh, itu, gitu. terus kita tambah-tambah gitu. Berarti Seperti ini bentuknya Dewi. Ini kan ini barang Nah. kayak gimana gitu ya. ya ini, Seperti abnormal gitu ya. ini udah jadi barang seni Nah, nih. iya, kita larinya ke seni gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi barang yang setengah jadi bisa dimodifikasi dengan limbah plastik Nih juga, kayak gini guys. kita gabung ya dari Nah. bambu itu ya. Ya, Nanti dilihat deh. nanti disimak Ada video. keranjang bambu kita modif gitu. Ada Nah. gerabah juga. Nah, ini guys salah satu modifikasi dari bahan gerabah. Gerabah itu kalau bahasa Indonesianya itu terbuat dari tanah liat ya guys ya, Tembikar. atau tembikar guys. Nah, jadi dimodifikasi dengan bahan limbah plastik ini guys. Nah, berupa apa ini kira-kira, asbak ya? Tempat Atau- lilin. Oh, tempat lilin guys. Ini tempat lilin. Nah, ini juga ada patung kura-kura guys. Nah, ada juga model sepatu, ini bisa dijadikan pot ini. Bisa dijadikan pot Ada juga atau berupa tempat lukisan. tisu. Tempat tisu guys, ini bawahnya ada ini guys. Ada lukisan juga tuh kan itu. Ya. Lukisannya kecil tuh, ukuran kecil tuh. Nah, ini. Ya. Nah, Lukisan ini. juga ada yang ukuran besar gitu ya. Ini juga ada lukisan, bisa dibilang apa Abstrak ini? lah. Abstrak lah. Nah, ini untuk penghias dinding guys. Iya. Nah, lihat, bisa dilihat lumayan cantik bentuknya, warna-warni. Ini juga kan. Masih banyak lagi guys. Atau mungkin bisa by request, bisa diberikan contohnya untuk memesan ya Pak ya. Yang penting kira-kira bahannya ada, termasuk apa namanya, modelnya itu tidak begitu menyulitkan ya Pak ya. Mungkin bisa di request. Tapi di sini kalau saya lihat lebih ke barang kerajinan yang ada seninya atau artistik ya Pak ya. Iya. Nah, di sini ada tikar juga, macam-macam guys. Ada Tapi- satu yang penting, Wi. Apa itu Pak? Dalam kegiatan kerja kita ini kita nggak sendiri gitu ya. Ya, Karena untuk memproses limbah itu kita melibatkan masyarakat lingkungan. masyarakat. Dari sini Di sampai sekitar. desa Karangbayan, Iya. mereka kita suruh kumpulin kresek limbah, terus kita ajar untuk membuat bahan Nah. baku ini seperti tali dan lain-lain. Nah itu kita beli lagi dari mereka, Ya. sehingga banyak juga pengrajin di sekitar kita yang tadinya mengolah yang massal gitu, akhirnya 1-2 sudah mulai ikut kita. Oh gitu. Memproduksi. Jadi ini guys bisa membantu juga masyarakat sekitar untuk memberi jalan untuk bekerja, mengumpulkan limbah, memprosesnya menjadi seperti tali-tali ini guys. Ini dibutuhkan juga kerjasama dengan masyarakat sekitar guys, agar sama-sama produktif lah gitu ya Pak ya. Bener. Dan mengurangi limbah plastik lah sebanyak mungkin gitu ya. Ya, seperti kita tahu bahwa untuk mengurai limbah plastik yang ada di sekitar itu, selain dengan membakar, itu membutuhkan proses begitu lama ya Pak ya, Dan merusak bahkan lingkungan lah. puluhan tahun, dan merusak lingkungan lah. Nah, salah satunya bisa kita manfaatkan menjadi barang kerajinan seperti ini guys. Ada lagi yang mau disampaikan Pak?
kesan visi misinya mungkin. Visinya kita sih mulai dari sini dulu ya, tapi Ya. nanti kita akan terus ke limbah lain yang juga banyak. Misalnya botol aqua, nanti kita sedang memikirkan seperti apa. Masih dikembangkan guys. Ban-ban mobil, tapi bertahap lah. Ya. Tapi kita udah punya rancangan gitu Nah, kira-kira. Ini baru permulaan guys, Iya. permulaan, dan saya lihat di sini permulaannya cukup luar biasa guys. Barangnya ini bervariasi dan menarik lah gitu, dan tidak istilahnya malu-maluin kalau dikirim ke luar negeri nih guys. Karena biasanya orang-orang luar itu senang dengan sesuatu yang unik-unik guys. Nah, ada yang perlu disampaikan lagi mungkin Pak? Jadi gini ya, limbah itu kan sementara memang kelihatannya masyarakat, pemerintah nggak begitu merhatiin. Ya. Padahal selain energi dan pangan, limbah itu satu modal dasar yang besar sekali dengan harga murah sekali. Iya. Apabila kita bisa melakukan recycle atau upcycle ya seperti Iya. ini. Kan sayang ya kalau Iya. dibuang-buang udah ngotorin gitu. Kenapa nggak kita buat dari satu produk yang memang inspirasinya kita lihat dari pengrajin-pengrajin yang membuat dari limbah, itu ada di Jakarta, di mana-mana itu. Ternyata terutama teman-teman dari luar negeri itu senang produk yang berasal dari limbah gitu. Iya. Karena mereka juga concern ya terhadap negara kita, juga concern sekali. Iya, betul. Apa sih penduduk kita yang banyak besar gini, semakin lama kualitas lingkungannya menurun gitu ya. Mereka tetap berkepentingan juga dong betul untuk juga, protokol karbonnya. Seandainya dibuang-buang, dibakar-bakar seperti bilang Wi tadi ratusan tahun, belum lagi udara terpolusi. Jadi kita mencobalah. Kalau kita sebenarnya sama Dwi ini udah aktivis limbah dari dulu. Cuman kok kayaknya nggak berjalan gitu. Jadi saya rasanya harus berbuat gitu. Ya, harus Berbuat. action guys. Harus action gitu dan melibatkan komunitas. Ya. Sehingga nanti lama-lama saya harapkan komunitas masyarakat kita menyadari gitu bahwa masih ada nilai tambah lah dari limbah itu betul, apabila kita bisa memanfaatkannya. Jadi ya kalau emang punya ide-ide yang bagus tentang limbah, kita siap menampung, berkolaborasi gitu ya. Sharing kita guys. Sharing, ya. Dan bagi teman-teman yang di luar daerah atau di luar Pulau Lombok yang kebetulan berkunjung ke Lombok, bisa mampir ke daerah Berembang ini guys, Berembang Lingsar guys. Nah, kalau projectnya ada. Bisa dikunjungi Instagramnya. Di sana alamat lengkap sama WA ada guys. Bisa di chat ke Pak Uco langsung dan dihubungi. Nah, bisa kita sharing-sharing di sini guys. Apa mengenai penjualan atau marketnya, bisa kerjasama. Nah, ini masih permulaan guys. Ya, tapi betul. kita kedepannya itu dengan melihat peluang ini, kita bisa menjadi lebih berkembang lagi dengan support mungkin teman-teman dimanapun berada, atau mungkin Pak, apakah ini sudah disupport oleh pemerintah daerah Pak? Sementara ini belum ya. Ya, semoga dengan ada tayangan ini dilirik oleh pemerintah daerah setempat, mungkin didukung berupa pemasaran mungkin ya Pak ya, atau permodalan Pak. Peralatan Ya, ya, nah peralatan guys. mengolah plastik tuh butuh peralatan Butuh juga. peralatan yang tentunya tidak murah guys. Nah, ini semoga ada pihak-pihak terkait bisa merespon ini guys. Nah, demikian liputan saya kali ini. Maafkan apabila ada salah-salah kata atau tingkah saya yang membuat kalian tidak nyaman. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, ada yang perlu disampaikan lagi Pak? Ya, tentunya ditunggu respon teman-teman di rumah, dan kunjungi Instagramnya Pak Uco. Apa tadi Pak? Kresekproject.id. Kresekproject.id. Ingat ya, kresekproject.id. Nanti saya tulis alamatnya di sini guys. Thank you. Demikian liputan saya kali ini. See you next time and See you soon. bye. Bye.